Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polisi menembak penjamret yang kerap mengincar warga negara asing. Polisi menetapkan seorang dokter klinik di Kuta Utara dalam kasus malapraktik. Nikmati kelezatan ayam guling di warung tepi sungai Kota Denpasar. Tidak seperti perajin lain, perajin bambu di desa Belega, Belabatu Gianyar terancam gulung tikar karena masa kejayaan mereka sirna. Semenjak bom Bali mengguncang pada tahun 2002, jumlah perajin bambu di desa Belega mulai berkurang. Mereka mulai mencari pekerjaan lain karena tidak bisa menggantungkan hidup dari kerajinan bambu akibat jumlah pembeli semakin menurun. Padahal kerajinan bambu dari desa Belega sangat terkenal karena pembelinya tidak hanya dari Bali, namun juga luar Bali. Bisnisnya agak sepi sekarang, Pak. Itu sebabnya apa, Pak? Sebabnya tidak seperti dulu. Sekarang semua sudah keluar tenaganya, cari ongkos lebih. Jadi karyawan sulit dicari sekarang, Pak ya, tenaga kerjanya, Pak ya. Selain itu juga produknya juga tidak seperti dulu dibeli tamu ya, Pak ya. Ya, lesu, produknya agak semua udah nurun produknya. Kerjaannya nurun karena beralih semua kerjanya lain ya. Sektor lain ya, Pak. Yang melainnya turunnya itu udah lama, itu udah melainnya bomnya Bali itu udah mulai ya. Oh ya, udah semua udah turun semua. Jadi sekarang Bapak kerjakan sendiri jadi, Pak ya? Iya. Agak redup, Pak. Kenapa itu, Bu? Ya mungkin kan karena yang karyawan susah nyari juga, banyak yang keluar proyek, bisa dikatakan proyek. Ya, itu aja. Jadi beralih ya ke profesi lain. Ke profesi lain gitu. Kalau dulu Bu, musim pas ramai-ramai bagaimana Bu ordernya, Bu? Wah, kalau dulu Pak, ordernya lumayan banyak karena tamu yang banyak datang. Nah, semenjak bom Balinya itu terasa lah Pak, bisa dikatakan kalau bulan ada yang 25 juta, ada yang 50 dulu ya sebelum bomnya lah Pak, sebelum. Pada masa kejayaannya, perajin bambu di desa Belega bisa meraup omset hingga 25 juta per bulan. Para perajin bisa menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi. Kini para perajin bambu di desa Belega sangat sedikit jumlahnya. Mereka khawatir jika tiba-tiba pesanan berlimpah, mereka tidak bisa memenuhinya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Bila berlibur ke Bali, sempatkan diri Anda untuk pesiar ke Kabupaten Bangli. Di kabupaten ini banyak objek wisata alam yang terkesan tersembunyi dan belum begitu banyak dikunjungi. Salah satunya adalah air terjun Tibumana di Banjar Bangun Lemah Kawan, Desa Apuan, Kecamatan Susut. Air terjun yang berada di tengah hutan tropis ini menawarkan pengalaman tersendiri bagi mereka yang menyukai petualangan untuk mencari keindahan alam. Seperti air terjun pada umumnya, pengunjung harus menuruni puluhan anak tangga untuk mencapai lokasi. Kendati melelahkan, perjalanan akan menyenangkan karena suasana di sekitar masih asri. Air terjun Tibumana memiliki ketinggian sekitar 20 meter dengan air yang jernih serta sekelilingnya penuh dengan hutan yang masih alami. Konsep bagaimana menjual
wisata ini dengan Sabta Pesona. 7 keindahan, 7 kenyamanan yang harus kita pertahankan dalam konsep menarik wisatawan sehingga bisa berkembang dengan baik dan ada peningkatan-peningkatan. Objek wisata ini tidak pernah sepi dari pengunjung dan mulai banyak dilirik wisatawan. Harga tiket juga tidak terlalu mahal sehingga tidak memberatkan dompet pengunjung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Sesuai dengan namanya, warung tepi sungai ini berlokasi di pinggir aliran Tukat atau Kalimati, Denpasar Barat. Di warung sederhana ini, Anda dapat menikmati menu ayam guling dengan cita rasa khas Bali. Kuliner ini semakin nikmat karena disajikan dengan daun singkong bumbu sereh yang menggugah selera. Proses pembuatan ayam guling ini tergolong sederhana. Daging ayam diberi bumbu merah racikan khusus, kemudian di dalamnya diisi sayur singkong yang telah dibumbui. Ayam kemudian diguling dengan cara sederhana, yakni menggunakan serabut kelapa yang dibakar. Menikmati ayam guling di tepi sungai memberi sensasi berbeda, apalagi ditemani dengan sambal mata khas Bali. Ayam guling itu bumbunya meresap, matangnya tuh sampai dalam, dan di dalam ayam guling tuh udah ada sayurnya. Rekomendasi deh buat dicoba. Saya menikmati ayam guling tuh seminggu bisa 3 kali. Itu bisa dipesan buat upacara juga untuk ayam gulingnya. Jadi memang enak dan itu ketahanan ayam gulingnya juga bisa sampai 1 hari. Ini identik dengan bumbu Bali. Jadi lebih meresap ke ayamnya dan di dalamnya itu juga ada sayur-sayuran yang meresap semuanya sampai ke daging dan sayurnya. Kalau satu porsi ini dengan harga 60.000 ini gimana? Worth it, menurut saya worth it banget. Dari awalnya saya chef di salah satu hotel dan villa. Setelah berhenti karena COVID Corona, jadi saya berinisiatif untuk jualan dan meningkatkan makanan khas Bali terutama sendiri. Peminatnya cukup banyak, Pak. Untuk makan juga dan juga untuk upacara juga bisa. Dari yang ukuran sekilo itu kurang lebih 60.000 sampai 80.000. Sehari bisa 2 ekor atau 3 ekoran. Satu porsi ayam guling dengan berat 1 kg dijual dengan harga Rp60.000. Selain dijadikan santapan, ayam guling juga kerap digunakan sebagai persembahan upacara agama oleh umat Hindu Bali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.